Shalom saudara yang terkasih, ya saya percaya hari ini saudara tetap dalam keadaan yang baik, luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah pede merasa bahwa dia dikenal Tuhan. Saya pernah satu kali punya pengalaman saudara ya, saya waktu itu mau pergi pelayanan, saya naik Grab saudara ya, lalu saya ketemu sama sopirnya. Dia tanya sama saya, ibu mau kemana? Mau ke gereja. Oh iya bu, ibu ke gereja ya. Sama saya juga orang Kristen bu, ya kata dia. Saya orang Kristen bu, saya juga percaya sama Tuhan Yesus. Oh kamu kenapa nggak ke gereja hari ini? Oh saya nggak ke gereja bu, katanya. Kenapa nggak ke gereja? Ngapain ke gereja? Ya kita cari Tuhan lah. Lalu dia bilang, Tuhan kok dicari-cari? Tuhan tuh nggak perlu dicari karena Tuhan tuh ada di hati. Oh gitu ya, iya. Ya kan Tuhan tahu hati kita ya, karena kita ini semua kan yang orang Kristen itu sudah mengenal Tuhan. Lalu saya balik bertanya kepada dia, oke, ya menurut Bapak ya Bapak mengenal Tuhan, tapi pertanyaan saya, apakah Bapak dikenal oleh Tuhan? Karena ingat, pada akhir zaman nanti Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukankah goal dari kekristenan kita adalah dikenal oleh Tuhan? Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar, kita ini mengenal Tuhan hanya sekedar mengenal Tuhan atau kita juga dikenal oleh Tuhan. Saudara, ini penting buat kita. Yesus berkata begini saudara, kalau kita baca dalam Matius ya, kita lihat sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22 ya, ini ayat yang sangat kita tahu sama-sama dan sangat kita takuti bersama. Matius 7 ayat 22 berkata, pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ada sejumlah orang nanti di akhir zaman yang akan berkata kepada Tuhan, menghadap di hadapan Tuhan ketika masa penghakiman tiba, ketika Yesus datang kembali kedua kali di dunia ini, akan ada banyak orang-orang, sekelompok orang yang merasa mereka Kristen, mereka mengenal Tuhan dengan benar, bahkan mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, mereka banyak melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang kerasukan setan. Selama mereka ada dalam dunia, mereka berpikir bahwa mereka sudah mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi alangkah tragisnya saudara, ketika Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Apa yang pada akhirnya nanti menyebabkan kita tidak dikenal oleh Tuhan? Saudara ingat, bagaimana menjadi orang yang mengenal dan dikenal oleh Tuhan, itu adalah yang terpenting. Di dalam Galatia pasal yang keempat, ya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini buat jemaat yang ada di Galatia, saudara. Jemaat yang ada di Galatia sekarang menjadi negara wilayah Turki, ya. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Galatia. Kenapa Galatia? Galatia itu nama kota, ya. Rasul Paulus menulis surat ini kepada mereka, yaitu jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, ya, jemaat perintisan oleh Rasul Paulus. Ketika pada waktu itu Injil Kristus mulai diberitakan dan menyebar ke seluruh agama-agama, ya, menyebar kepada seluruh orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, pada waktu Injil Kristus diberitakan, Rasul Paulus memberitakan Injil, lalu orang-orang di luar Yahudi mulai mengenal Kristus, lalu mulai mereka bertanya-tanya tentang apa itu menjadi Kristen yang baik, Kristen yang benar. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Ya, kita lihat sama-sama Galatia 4 ayat yang ke-8. Rasul Paulus menekankan tentang betapa pentingnya kita ini dikenal oleh Tuhan. Galatia 4 ayat 8 berkata begini, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Yang ayat 9 berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, ya, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ya. Perhatikan kata ini, Rasul Paulus bilang, tetapi sekarang setelah kamu mengenal Allah, atau lebih baik lagi setelah kamu dikenal oleh Allah, garis bawahi kata dikenal oleh Allah,
Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau menghambakan diri lagi kepadanya? Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia, jemaat yang dirintisnya, jemaat yang diberikan pengajaran tentang kekristenan yang benar. Dia berkata kepada mereka, ingat, jangan hanya menjadi jemaat yang merasa mengenal Allah, tetapi jadilah jemaat yang dikenal oleh Allah. Pertanyaannya bagi kita sekarang, saudara, sampai di mana level kekristenan kita? Apakah kita hanya menjadi orang yang merasa mengenal Tuhan, atau kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan? Ini adalah goalnya. Bukankah satu saat nanti kita semua akan menghadap Kristus, dan di sanalah kita akan melihat Tuhan akan berterus terang apakah kita dikenal sama Dia atau kita nggak dikenal oleh Tuhan. Rasul Paulus berkata, dulu kamu sebelum mengenal Allah, engkau memperhambakan dirimu kepada Allah-Allah yang lain, yang pada hakikatnya bukan Allah. Setelah sekarang engkau mengenal Allah, atau lebih tepatnya engkau dikenal oleh Allah, bagaimanakah engkau berkata engkau masih bisa lagi kembali kepada roh-roh dunia yang miskin itu, dan engkau mulai menghambakan diri lagi kepada roh-roh itu, kepada kenajisan, percabulan, kepada segala macam dosa yang bisa membuat engkau tidak lagi dikenal Allah? Saudara, ini penting buat kita. Ada terlalu banyak orang Kristen yang merasa bahwa dia dikenal oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita dikenal oleh Tuhan? Apa yang bisa membuat kita dikenal oleh Tuhan, saudara? Saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19, ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 berkata begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, ya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, tetapi dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh, dan materainya atas kita ialah Allah mengenal siapa milik kepunyaannya. Saudara, hari ini mari kita berhentilah hidup dalam kemunafikan. Mungkin engkau merasa engkau sudah melayani Tuhan, engkau sudah melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai pendeta kah? Sebagai worship leader di gereja kah? Sebagai singers kah di gereja? Atau sebagai penata layanan di gereja, majelis, atau apa? Ya, mungkin kita merasa kita sudah mengenal Tuhan dengan baik dengan kita melakukan segala pekerjaannya. Tetapi hati-hati, saudara. Ya, ayat ini berkata begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Saudara, materai itu adalah sesuatu yang bisa membuat surat itu sah atau tidak. Sesuatu tanda keabsahan dari sesuatu itu adalah materai. Materai dalam hidup kita adalah, ayat ini berkata, materainya ialah Tuhan itu mengenal siapa milik kepunyaannya. Jadi berhentilah kita menjadi orang yang berpura-pura rohani, berhentilah menjadi orang yang berpura-pura dikenal oleh Tuhan, berhentilah kita menjadi orang yang berpura-pura Kristen dengan seabrek kegiatan rohani atau ayat-ayat yang mungkin kita tulis di sosial media. Berhentilah untuk berpura-pura menjadi orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan mencari orang yang dikenal oleh Tuhan. Bukan kita yang ngomong kita mengenal Tuhan, tetapi yang terlebih penting adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Ayat ini berkata, materai yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Siapa? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu meninggalkan kejahatannya. Siapakah orang-orang yang akan dikenal oleh Tuhan? Tidak ada kata lain, saudara, selain mereka yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, dan meninggalkan segala kejahatannya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada terlalu banyak hari-hari ini yang saya jumpai dan saya temui orang-orang yang mengaku Kristen, yang mengaku mengenal Tuhan, yang mengaku mengenal Dia, yang mengaku melayani pekerjaannya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah meninggalkan kejahatan di dalam hidup kita? Atau kita masih tetap hidup melakukan dosa, kita masih tetap menyakiti hatinya,
Kita berdoa hari-hari ini saudara, supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan kita pemahaman yang benar tentang kekristenan yang benar itu. Tidak cukup hanya engkau menjadi orang yang mengenal Tuhan saja, tetapi kita harus menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Amin saudara. Jangan hidup dalam kemunafikan loh. Kita pura-pura kita mengenal Tuhan, padahal Tuhan gak kenal kita. Satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman pengadilan Kristus, dan di sanalah Tuhan akan berterus terang kepada kita. Sebelum hari itu datang, sebelum hari itu tiba, sebelum penghakiman Tuhan yang sesungguhnya itu tiba, kita mau berdoa, kita mau bilang, Tuhan, kami mau jadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Hari ini saudara, mungkin kita menjadi orang-orang yang sedang mengalami kita difitnah, atau kita disalahkan, atau kita dituduhkan hal-hal yang tidak kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Makanya ketika saya juga mengalami banyak fitnahan, ketika saya mengalami banyak tekanan, ketika saya mengalami hal yang tidak enak, ketika saya ini dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan, saya hanya berdiam diri dan menjaga hidup saya tetap dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Alkitab berkata, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan ketika Alkitab bilang Tuhan yang mengenal, Tuhan tuh gak bakal ketukar. Kita gak bisa gantikan perkenanan dan pengenalan Tuhan kepada kita dengan hal-hal yang sifatnya hanya terlihat mata. Kita gak bisa gantikan dengan kegiatan-kegiatan rohani kita. Ingat saudara, kekristenan, kedewasaan iman tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan gerejawi kita. Kekristenan dan kita dikenal oleh Tuhan tidak ada hubungannya dengan semua kegiatan-kegiatan agamawi yang kita lakukan. Percuma engkau terlibat dalam vokal grup gereja, engkau terlibat dalam paduan suara di gereja, engkau terlibat dalam pelayanan di gereja, engkau terlibat di dalam pengerja sebagai pengerja di gereja, bahkan mungkin majelis, bahkan pendeta sekalipun. Kalau engkau tidak meninggalkan kejahatan-kejahatanmu hari ini, Alkitab bilang Tuhan tidak mengenal kita. Mari kita berdoa saudara. Orang yang mengenal Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, orang yang sudah menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tinggalkan segala kenyamanan-kenyamanan kita yang dulu kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Ketika kita mengenal Yesus, kita buang semua itu. Rasul Paulus berkata, ini yang aku lakukan, aku meninggalkan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih berguna dari segala-galanya. Rasul Paulus berkata, waktu aku menerima Dia, waktu aku mengenal Dia, aku menyerahkan hidupku kepadanya. Dan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Apa yang merupakan keuntungan bagi saudara dulu? Dulu bagi saya, ya saya ke diskotik, dugem, itu enak buat saya. Mungkin buat saudara, dulu saudara merokok itu nikmat. Dulu saudara melakukan hal-hal kenajisan, saudara yang suka selingkuh, saudara yang suka hidup dalam persinahan, engkau yang homoseksual, engkau yang dulu melakukan hal-hal yang najis, itu merupakan keuntungan dan dulu kita anggap itu kenikmatan buat daging kita. Tetapi kalau engkau berkata engkau mengenal Tuhan dan engkau hidup dalam Dia, dan engkau berkata engkau Kristen, engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika engkau tidak meninggalkan semua dosa-dosa dan kejahatanmu itu, maaf, engkau tidak punya jaminan dikenal oleh Tuhan. Dan saya takut saudara, materainya itu tidak ada dalam hidup kita, sehingga nanti ketika kita menghadap Dia bilang, aku tidak mengenal engkau karena engkau pembuat kejahatan. Sebelum terlambat, saya berdoa saudara, supaya kita semua makin mengejar kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Tidak ada cara lain. Berlutut hari ini, mungkin engkau berkata, aku gak sanggup melepaskan diri dari ikatan dosaku. Mungkin engkau berkata, saya gak bisa lepas dari kenajisan. Hari ini saya sedang berselingkuh dan saya gak bisa lepaskan. Ya saudara, ketika engkau mau, engkau cuma tinggal duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau meninggalkan semua kejahatan-kejahatanku dan mampukan aku Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi Dia mencari orang yang mau saudara. Dan ketika kita mau, maka Tuhan yang akan melakukan itu dalam hidup kita. Amin.
Dia nggak cari orang yang mampu, dia cari orang yang mau. Kalau hari ini saudara mau dan berkata, saya mau tinggalkan kenajisan, saya mau tinggalkan semua dosa, dan saya mau berbalik kepada jalan-jalan kebenaran-Mu, maka Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sebelum semuanya terlambat, ingat, kita punya time limit dalam hidup ini. Jangan sombong dan dengan angkuh engkau terus hidup di dalam dosa. Engkau dengan serakah melakukan segala keinginan dagingmu. Engkau dengan serakah hidup dalam kenajisan dan melakukan semuanya tanpa ada rasa takut kepada Tuhan. Hari ini bertobat. Kita mau bilang, Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, dan aku mau melepaskan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya aku dikenal oleh Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan ini datang pada kita hari ini, kalau engkau mendengarkan khotbah saya hari ini, saya percaya tidak ada yang secara kebetulan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi hidupmu, dan Dia ingin engkau berbalik dari semua jalan yang jahat itu sebelum terlambat. Satu kali saya ditelepon oleh seorang jemaat. Dia bilang, Ibu, 11:30 malam dia telepon saya, Ibu Debbie ada di mana? Saya bilang, saya lagi ada di jalan, saya mau pulang karena saya baru selesai pelayanan. Bisa nggak Bu, malam ini Ibu ke rumah sakit? Ya, tolong doakan teman saya yang sedang terbaring di rumah sakit. Jadi saya, karena sudah 11:30 malam, saya bilang, ya Bu, bisa nggak kalau besok Bu? Ya, karena saya juga capek ya, saya mau pulang ya, nanti mungkin besok ya, besok pagi saya ke sana, saya akan berdoa. Ibu kasih aja alamat rumah sakitnya, nanti saya datang ke sana. Lalu dia bilang, Bu, persoalannya menurut dokter umurnya tinggal 24 jam. Karena dia mengalami sakit dan semuanya udah rusak ya. Jadi tadi ini kami mendapat kabar bahwa livernya sudah pecah dan sudah infeksi di dalam, jadi tidak ada harapan lagi, dan menurut dokter hidupnya tinggal 24 jam. Saya sempat lihat jam juga, saudara. Aduh, sekarang jam berapa ya? Jam 12. Besok pagi masih bisa lah. Iya, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Lalu akhirnya saya bilang, ya udah Bu, ya besok pagi deh, saya pasti ke sana pagi-pagi banget. Pagi-pagi banget saya ke sana ya. Saya juga malam itu saudara tidur agak, saya berdoa juga ya, Tuhan jangan panggil dia dulu deh, kasih dia kesempatan Tuhan ya untuk dilayani. Pagi-pagi banget ya, saya ajak suami saya menuju ke rumah sakit yang dimaksud ya. Macet lagi saudara ya. Di Jakarta itu, waduh, luar biasa ya. Dari jalan saya itu menuju ke rumah sakit sebenarnya dekat saudara ya, bisa ditempuh hanya dalam waktu setengah jam. Tetapi kalau macet bisa jadi 2 jam sampai 2,5 jam. Jadi saya udah lihat jam, saya ditelepon terus, Ibu udah sampai di mana, Ibu udah sampai di mana Bu ya. Jadi teman jemaat ini takut saudara kalau dia meninggal belum sempat dilayani. Saya bilang sebentar lagi, tapi ini saya masih kena macet. Bu, please ya, cepet ya Bu. Ya udah, akhirnya saya bilang sama suami saya, ya udah saya turun aja deh ya di pinggir jalan, stop di pinggir jalan. Ya saya cari Gojek aja, saya naik Gojek aja gitu saudara ya. Lalu dapat Gojek, saya langsung naik Gojeknya. Saya bilang, Bang, ya kita cepet-cepet ya Bang, pokoknya terobos cepet ya Bang. Saya mau ke rumah sakit nih, mau doain orang, soalnya orangnya umurnya tinggal beberapa jam ya. Lalu Gojeknya bilang, ya Bu, tapi kalau kita cepet-cepet semua kita terobos, bisa kita lebih dulu daripada dia. Ya, dan ternyata ya berhikmat juga ini Gojeknya saudara. Akhirnya jalan saudara ya, dan puji Tuhan sampai di rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit, saya ketemu dengan seorang wanita. Lalu saya dikenalin ini istrinya. Jadi yang sakit ini suaminya. Oh gitu. Umur berapa? Saya bilang umur 36 tahun. 36 tahun, dan dokter memvonis bahwa umurnya tinggal beberapa jam lagi. Saya tanya kepada istrinya, saudara, sakit apa gitu ya. Lalu istrinya cerita ya, dia waktu masih sehat tubuh ya, waktu-waktu hidupnya dipakai untuk hal-hal yang ya menyakiti hati Tuhan. Beberapa kali selingkuh ya, pokoknya dia pakai narkoba, dia ngerokok ya, dia selalu ada di dunia malam, dia nggak pernah peduli dengan istri dan anaknya. Lalu tiba-tiba dia sakit. Pertama tuh dokter bilang dia kena autoimun ya, tetapi yang membuat
parah itu Bu, karena dia perokok berat, dia peminum alkohol, ya, dan dia juga suka begadang. Jadi ternyata livernya juga udah rusak, jantungnya udah rusak, semuanya rusak. Nah, kata dia tadi malam itu dokter udah ngomong bahwa livernya itu udah pecah. Lalu saya bilang sama istrinya, kalau Tuhan mau menyembuhkan suami ibu, tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup. Tetapi kalau Tuhan mau panggil dia, apakah ibu juga rela? Ya, saya bukan tipe pendeta yang suka beri janji muluk-muluk, ya pasti sembuh, pasti ibu percaya aja kalau udah pokoknya Yesus pasti menyembuhkan. Saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit apapun, Tuhan sanggup. Tapi tidak semua akan Tuhan sanggup. Kenapa? Karena Allah itu memberi kemurahan kepada siapa Dia ingin memberi kemurahan. Nah, makanya kita harus mencapai tingkatan iman yang benar, bahwa tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk kematian. Yang terpenting hidup kita dalam perkenanannya. Alkitab berkata bahkan mati itu juga adalah sebuah keuntungan. Makanya kita harus punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, ya, tentang Tuhan itu sendiri. Akhirnya kami masuk ke dalam ruang ICU, saudara. Kami masuk dalam ruang ICU, ya. Saya melihat dia terbaring di tempat tidur, saudara, ya, sudah tidak berdaya, dan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu melepuh, luka semuanya. Kenapa? Karena infeksi dalam, jadi tubuhnya itu panas, ya, panas tinggi dan nggak bisa tahan lah, jadi mengelupas semua. Lalu saya bisik di telinganya dia, saya bilang, Pak, dia koma, ya, sudah berbulan-bulan koma, tidak sadarkan diri. Tapi saya percaya orang koma itu dia masih bisa mendengar, ya, rohnya itu masih bisa nangkap, ya, karena otak kanannya itu juga masih tetap berjalan, ya, jadi dia masih bisa nangkap. Lalu saya bisikin di telinganya, Pak, Tuhan mengasihi Bapak, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan mengasihi. Dan hari ini saya ada di sini juga buat Bapak, itu tanda Tuhan mengasihi Bapak. Hari ini, Pak, minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah Bapak lakukan. Lalu air matanya mulai berlinang, saudara. Padahal dia koma, dia nggak bisa apa-apa, ya, dia koma, tidak bisa bicara, nggak bisa apa-apa, tapi air matanya berlinang. Dan saya tahu berarti hatinya, rohnya menangkap sesuatu. Saya bisikin terus di telinganya, Pak, berserah kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang pernah Bapak lakukan yang menyakiti hati Tuhan, hari ini minta ampun kepada Tuhan. Ya, bilang, Tuhan ampuni aku, dan aku mau menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhku ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan. Bapak akui semuanya di hadapan Tuhan. Semakin deras air matanya mengalir, saudara, dia nangis. Lalu saya berdoa buat dia, Tuhan, aku menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu, Bapak. Dia adalah anak-Mu, dan hari ini kami mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, memberikan dia kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hamba menyerahkan dia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, Tuhan. Lalu saya berdoa buat dia, saudara, saya mengolesi minyak di kepalanya, dan saya menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhnya ke dalam tangan Tuhan. Setelah saya berdoa, saya pulang, ya, dan saya mendapat kabar beberapa waktu setelah itu bahwa Bapak ini dipanggil Tuhan dan dia meninggal. Saudara, hikmat apa yang kita bisa ambil dari kisah ini, saudara, ya? Kita nggak pernah tahu waktu hidup kita sampai kapan, ya. Dia baru 36 tahun. Kenapa kita harus terlalu hidup di dalam pertobatan? Kenapa kita harus tinggalkan semua kejahatan kita? Karena hidup ini ada time limitnya, dan kita nggak pernah tahu. Kalau saya bicara tentang kematian, saudara, jangan berpikir, oh yang tua yang lebih dulu mati, oh oma saya, opa saya, oh orang tua saya. Enggak. Kematian itu nggak pernah pandang umur. Ya, mau umur berapapun, kalau sudah waktunya kita nggak bisa menolak, ya, karena itulah takdir Tuhan. Tetapi yang saya mau ngomong hari ini bukan soal kita matinya kapan, saudara. Waktu Tuhan panggil kita, apakah hidup kita ini siap? Apakah kita akan dikenal oleh Tuhan? Saya melihat Bapak ini begitu dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena pada akhir hidupnya Tuhan masih kasih kesempatan dia untuk dilayani. Dan dia boleh bertobat, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Padahal masa hidup dia narkoba, selingkuh, dia sakiti istrinya, dia segala macam, dan akhirnya dia meninggal di usia 36 tahun. Jangan tunggu kita sudah terbaring di tempat tidur rumah sakit baru kita akan
bertobat, saudara. Alkitab berkata, kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan dan engkau sedang ada dalam dosa, mungkin kenajisan, mungkin dosa kepahitan, mungkin dosa apapun, Tuhan bilang bertobat. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan materainya ialah bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu meninggalkan semua kejahatannya. Saudara, sekali lagi, bagaimana cara kita meresponi kasih Tuhan dalam hidup ini? Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasihnya? Tidak ada yang lain selain engkau datang dan berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi kebenaran-Mu. Ampuni segala pelanggaranku, dan aku mau menyerahkan hidup dalam kekudusan-Ku. Supaya apa, saudara? Ketika satu saat nanti Yesus datang menjadi hakim, menjadi imam, menjadi orang hakim yang adil nanti di dunia dan di akhirat, Dia akan berkata, masuklah dalam perjamuanku, dalam rumah kekekalanku. Kenapa? Karena aku mengenal engkau, sebab engkau menjauhi dan meninggalkan seluruh kejahatan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Dia mencari orang yang mau. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman ini, saya percaya karena Tuhan mengasihi saudara. Jangan tunggu lagi sampai lama lagi. Bertobat hari ini, saudara. Kalau engkau sedang berselingkuh, tinggalkan dosa itu kembali. Jangan sakiti hati istri atau suamimu. Mungkin engkau berkata manusia tidak melihat, tapi percayalah ada mata Tuhan yang melihat. Apapun yang kau lakukan, Tuhan melihat semua yang kau lakukan di bawah langit ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-13 mulai. Di sana judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari antara mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah dikelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang telah mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Saudara, ayat ini bercerita tentang ketika 3 hari Yesus mati, Dia dibangkitkan. Ketika Dia dibangkitkan, saudara, murid-muridnya pergi melihat dan ternyata memang mayat Yesus sudah tidak ada lagi.
karena Yesus sudah bangkit. Nah, pada hari yang sama itu ada 2 murid Yesus yang mau pulang kampung ya. Mereka berjalan mau pulang ke Emmaus, saudara ya. Dan ketika mereka sedang berjalan, kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, mereka akan pulang ke Emmaus ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi ya. Jadi mereka sedang berjalan, mereka bercakap-cakap tentang, aduh ya, kenapa Yesus mati ya. Aduh, padahal kan dia itu berkuasa, dia luar biasa, tapi ya buktinya dia mati, dia diserahkan ya, bagaimana. Ayat ini berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus, saudara ya. Mereka nggak tahu itu Yesus. Lalu di tengah jalan, saudara, sedang mereka bercakap-cakap ya, Yesus itu bertanya kepada mereka, ayat 17, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, Yesus tuh tanya. Jadi mereka tuh lagi ngobrol tentang Yesus, lagi cerita bahwa Yesus sudah mati, ya jagoan mereka udah mati, orang yang mereka harapkan ya udah mati. Mereka ngobrol, Yesus datang dan bertanya, apa yang sedang kalian percakapkan gitu ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara bisa bayangkan ya, 2 murid ini tiba-tiba berhenti ketika Yesus bertanya, karena mereka nggak kenal, mereka nggak tahu kalau itu Yesus ya. Yesus tanya, apa yang sedang kamu percakapkan? Mereka berhenti dengan muka yang agak sedikit aneh dan heran begitu bertanya. Mereka jawab gini, kayaknya cuman kamu deh satu-satunya orang asing yang nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem hari-hari ini. Kamu nggak tahu, kamu nggak dengar, nggak baca koran, nggak dengar berita, nggak lihat sosial media apa yang terjadi hari-hari ini. Kok ketinggalan banget sih? Kamu tahu nggak? Mereka menjawab ya. Ayat 19 berkata begini, katanya kepada mereka, ya, apakah itu? Yesus tanya, apa itu? Apa yang telah terjadi di Yerusalem? Ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Ya, tapi Tuhan Yesus ini juga ya, kalau saya bilang agak sedikit humoris juga ya, saudara, karena dia udah tahu murid-muridnya itu bercerita tentang dia tanya, ya, apa yang terjadi dengan Yesus dari orang Nazaret itu? Ya, kamu nggak tahu? Mereka bilang, dia adalah seorang nabi yang berkuasa, ya. Ayat yang ke-19 perkataan, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mereka itu menceritakan, kamu tahu nggak, Yesus itu orang yang berkuasa, bukan hanya dalam perbuatannya, dalam perkataannya juga berkuasa di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi kamu tahu nggak, kata mereka, imam-imam kepala itu telah menyerahkan dia, ya, kepada pemimpin-pemimpin kami, menyerahkan dia untuk dihukum mati. Ya, jadi kata mereka, dia sudah mati, dia disalib 3 hari yang lalu. Kamu tahu nggak, Yesus itu udah mati, disalib, ya. Ayat yang ke-21 mereka bilang gini, saudara, padahal kami dulu mengharapkan, ya, dia itu untuk membebaskan bangsa kami, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, ya, semuanya itu sudah terjadi. Murid-murid ini menceritakan Yesus kepada Yesus karena mereka nggak kenal Yesus. Saudara, seringkali dalam hidup kita juga seperti itu ya. Kita ini berjalan bersama Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini begitu. Mereka mengaku mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka mengaku mereka setiap hari Minggu ke gereja. Mereka mengaku mereka bahkan mengenal nama Yesus. Mereka mengaku mereka berseru kepada Yesus. Ya, tetapi Yesus berjalan bersama-sama mereka. Mereka nggak kenal Tuhan. Betapa tragisnya kalau kita menjadi murid Yesus. Ini 2 orang murid Yesus loh, saudara, bukan orang lain. 2 orang murid Yesus berjalan pada waktu itu. 2 orang murid Yesus, kalau kita baca dari ayat yang pertama, ya, pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus. Ya, mereka murid Yesus, mereka mendengar tentang Yesus, mereka selalu melihat tentang Yesus, ya, tetapi ketika Yesus berjalan-jalan bersama mereka nggak kenal Yesus lagi. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka, Yesus yang hebat itu, Yesus yang berkuasa itu, Yesus yang luar biasa itu udah mati. Mereka nggak menyangka, ya, nggak mungkin lah Yesus berjalan bersama-sama mereka. Tidak ada di dalam pandangan mereka kalau itu Yesus yang mereka sembah selama ini, kalau itu Tuhan yang mereka anggap luar biasa selama ini. Bayangkan, murid Yesus tidak mengenal Yesus. Tragis nggak? Dalam kekristenan kita seringkali seperti itu.
Kita ngaku anak Tuhan, tapi kita nggak kenal Yesus, tidak kenal jalannya, nggak kenal kebenarannya, nggak kenal firman-Nya. Kita hidup hanya dengan pikiran kita sendiri, kita berjalan hanya dengan sesuka hati kita sendiri. Kita lupa dan kita jarang mengenal Dia, kita nggak kenal Dia, bahkan kita nggak tahu apa tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak kenal di Yesus. Ini gambaran tentang kekristenan yang sesekarang, saudara. Murid Yesus aja tidak mengenal Dia. Ya, ini Alkitab yang catat. Tragis nggak? Kalau kita menjadi Kristen tapi nggak kenal Tuhan. Ya, makanya Yesus bilang dengan mulut mereka memuliakan Aku, tapi hatinya jauh. Mereka sama sekali tidak mengenal Aku. Nah, ini terjadi. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita nggak kenal Tuhan. Nah, ini di sini dikatakan, saudara, ada sesuatu yang menutup pandangan mereka, ada selubung yang menutup mata mereka sehingga mereka nggak kenal Yesus. Hari-hari ini di dalam pengiringan kita akan Tuhan, pengiringan kita akan Tuhan, saudara, ada banyak hal yang bisa menutup mata iman kita sehingga kita nggak bisa melihat jalan Tuhan, kita nggak bisa mengenal Tuhan secara pribadi, kita nggak bisa tahu suaranya, kita nggak bisa mengenal Dia. Saya banyak kali mendengar ada orang-orang Kristen yang mereka terlalu sulit untuk mengenali jalan Tuhan. Mereka tanya, Bu, sebenarnya jalan Tuhan tuh kayak apa sih? Kita pengen memahami Tuhan tuh kayak apa sih? Saudara, berdoa supaya selubung yang menutup matamu hari-hari ini diangkat oleh Tuhan. Mungkin itu selubung kekecewaan, mungkin itu selubung kepahitan kayak murid Yesus. Kenapa mereka, saudara, ada selubung yang menutup? Karena mereka udah mau pulang kampung. Pikirannya, Yesus yang selama ini kita bangga-banggakan, yang berkuasa itu. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus bisa membuat mujizat. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus sanggup membuat Petrus berjalan di atas air. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus dengan kuasanya melakukan banyak mujizat dan perbuatan-perbuatan yang perkasa. Tapi ada kekecewaan yang menutup pandangan iman mereka sehingga mereka tidak lagi mengenali Yesus. Kenapa? Mereka kecewa, ternyata Yesus mati. Karena mereka tidak pernah mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Saudara, mungkin ada sesuatu yang menutup mata hati kita, mata rohani kita hari-hari ini. Kenapa kita nggak bisa lihat Yesus? Mungkin itu dosamu, mungkin itu kekhawatiranmu, mungkin itu kekecewaanmu, mungkin itu kepahitanmu, mungkin itu dosa masa lalu yang sampai sekarang masih menghantui hidupmu. Atau mungkin itu rasa sakit hati, rasa kepahitan, bahkan engkau kecewa kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang Kristen hari-hari ini juga yang mengalami kecewa kepada Tuhan. Ada banyak yang berkata, Bu, saya sudah berdoa buat suami saya, tapi apa yang saya dapatkan, Bu? Saya nggak lihat dia bertobat, malah sebaliknya, Bu. Dia putus sama selingkuhan yang satu, sekarang dia jalan sama selingkuhan yang lain. Kenapa itu saya alami? Saya kecewa, Tuhan tidak menjawab doa saya. Hati-hati, saudara. Kekecewaan bisa membutakan mata iman kita sehingga kita tidak lagi bisa mengenal Kristus, sehingga kita tidak lagi bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan berbahaya orang yang tidak lagi bisa mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dia akan masuk dalam kemurtatan sekalipun dia masih beragama Kristen. Ketika kekecewaan menutupi matamu, ketika kekecewaan menutupi hatimu, engkau tidak akan lagi pernah bisa melihat terang Tuhan. Engkau tidak akan pernah lagi bisa melihat cahaya Tuhan. Mungkin hari ini engkaulah orang yang sedang kecewa kepada Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang berkata pada saya, Bu, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa papa saya meninggal, dia dipanggil Tuhan. Saya masih begitu memerlukan papa saya, Bu, tapi dia udah dipanggil Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Saudara, bertobat. Kenapa, saudara, kita perlu berserah hidup ini kepada Tuhan? Karena tidak semua hal dalam hidup ini kita bisa kontrol dengan kekuatan kita. Ada satu kuasa di atas kita yang bisa menentukan jalan hidup kita, yaitu Tuhan. Bagian kita berserah kepada Dia, percaya kepada jalan-jalannya, melakukan kehendaknya, hidup dalam kebenarannya. Itu bagian kita. Selanjutnya apapun yang akan terjadi itu terserah Tuhan. Ya, murid-murid tidak bisa mengenal Dia. Ya, mereka tidak bisa mengenal Dia karena ada yang menutupi mata mereka. Mereka bahkan berkata kepada Yesus, mungkin engkau satu-satunya orang asing yang nggak tahu apa yang terjadi di sini. Ya, Yesus sudah dibunuh, dia sudah disalibkan. Ya, imam-imam kepala menyerahkan dia kepada pemerintah dan dia sudah dibunuh. Ya, tetapi kata murid-muridnya tadi pagi, beberapa orang wanita telah pergi ke kuburannya. Mereka berkata dia sudah tidak ada di sana.
Ya, mereka bilang kami kecewa Yesus mati, padahal kami mengharapkan dia menjadi ada orang yang akan membebaskan bangsa kami. Ya, tetapi ya mau diapa, dia sudah mati. Ya, kata mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan dia yang akan membebaskan, dia yang gini. Saudara, waktu kita mengikut Tuhan ada banyak pengharapan-pengharapan kita yang mungkin kita nggak lihat. Ya, kita nggak menerima jawaban. Sudah puluhan tahun kita berdoa, tapi kita juga belum bisa melihat pengharapan itu, saudara. Tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, murid Yesus mengalami, mereka kecewa, mereka berharap Yesus akan menjadi juru selamat buat mereka di atas bangsa mereka. Tapi ternyata apa yang mereka lihat, Yesus mati. Mereka nggak ngerti rencana Tuhan. Lalu saudara, ayat yang berikutnya mereka cerita, ya, jadi murid-murid tidak menemukan mayatnya, dia udah hilang, dia katanya hidup, ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu untuk ngecek katanya, tetapi benar mereka nggak lihat lagi Yesus ada di sana. Ayat 23, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Siapa orang bodoh itu, saudara? Bukan orang yang gak bisa baca tulis. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang gak bisa hitung, bukan orang yang gak bisa baca. Orang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, Yesus bilang, kenapa engkau bodoh? Ya, kenapa engkau nggak percaya apa yang dikatakan oleh para nabi? Bukankah itu memang harus terjadi? Bahkan Yesus sendiri ketika ada di dunia, Yesus sudah kasih tahu ke murid-muridnya, aku akan dianiaya, aku akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari kematian dan menyatakan kemuliaanku. Tapi mereka nggak percaya, dan ketika itu terjadi, mereka bahkan tidak bisa menerima itu dengan iman mereka. Makanya Tuhan bilang, hai kamu orang bodoh. Hari ini saudara, mari kita jangan menjadi Kristen yang bodoh. Apa itu Kristen bodoh? Kristen yang tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita cuma sibuk hidup dengan kehendak-kehendak kita sendiri, waktu kita cuma sibuk hidup dengan pengharapan-pengharapan kita sendiri, yang kita pikir semua yang kita mau harus terjadi dalam hidup kita, maka engkau bodoh, engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa orang Kristen yang bodoh itu? Orang Kristen yang tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun itu mungkin pahit bagimu, tapi kalau itu kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Amin, saudara. Dulu saya nggak mengerti, karena iman saya harus kehilangan keluarga. Saya disuruh pergi dari rumah keluarga saya. Waktu itu saya nggak ngerti, kenapa Tuhan? Ya, saya bodoh. Tetapi sekarang saya bilang, saya bersyukur waktu itu saya pergi. Karena kalau saya nggak pergi, saya tidak jadi seperti sekarang ini. Saudara ingat, Tuhan itu maha tahu, tapi manusia itu sok tahu. Makanya jangan jadi sok tahu. Jangan jadi Kristen sok tahu. Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, mungkin itu pahit, mungkin itu menyakitkan, bilang kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, jika ini kehendakmu, inilah yang terbaik. Berikan aku kekuatan untuk menjalani setiap proses ini. Dan aku hanya mau percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidupku. Ya, kita jangan jadi orang yang bodoh. Yesus bilang, kenapa engkau nggak percaya apa yang dikatakan nabi-nabi? Bukankah itu memang kehendak Tuhan harus terjadi yang seperti itu? Dulu saya juga berpikir orang Kristen itu goblok banget ya, percaya sama Tuhan yang mati. Kenapa mereka percaya kepada Yesus? Kalau Yesus Tuhan, dia nggak perlu mati. Dulu saya berpikir sama seperti itu. Sama seperti murid-murid yang berpikir kecewa karena kematian Kristus. Tetapi sekarang saya mengerti. Tuhan membuat saya mengerti, firman-Nya lah yang membuat saya mengerti. Kenapa? Ternyata memang Yesus datang ke dunia itu untuk mati. Karena kalau dia tidak mati, maka sia-sialah iman kita, maka sia-sialah, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada penebusan. Ingat, Yesus mati untuk membayar semua upah dosa kita dan menjatuhkan hukuman di atas daging, di dalam daging. Karena itu dia datang ke dunia dalam rupa daging. Untuk apa? Menjatuhkan hukuman atas daging, supaya kita yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, apapun dalam hidup ini, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Jangan berpikir waktu kita ikut Tuhan tidak ada kekecewaan. Anda salah. Yesus berkata, kalau engkau ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku.
Yesus datang tidak membawa berita yang hanya bahagia-bahagia. Oh, ikut Yesus senang, ikut Yesus itu bahagia. Oh, masalahmu pasti dijawab. Yang kaya, yang miskin jadi kaya. Yang punya motor pasti punya mobil. Yang punya rumah 1 jadi 3. Enggak ya. Itu sesat, saudara. Apa yang Yesus ajarkan? Kalau engkau ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Orang Kristen yang tidak mau pikul salib, nggak mau sangkal diri, maaf, engkau tidak layak menjadi murid Kristus. Karena engkau pasti akan kecewa. Jangan pernah salah mengikut Tuhan, saudara, ya. Yesus berkata, kenapa engkau bodoh? Engkau tidak mengerti dan engkau tidak percaya apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Memang itu harus terjadi. Yesus harus mati supaya kemuliaannya bisa dinyatakan. Lalu ayat yang ke-26 berkata, bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika mereka mendekati kampung yang akan mereka tuju, Yesus berbuat seolah-olah Yesus mau meneruskan perjalanannya. Jadi Yesus udah pamit, ya udah ya, sampai ketemu lagi ya, kalian udah mau nyampe, ya udah saya mau terus. Tapi mereka bilang begini kepada Yesus, saudara. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Mereka bilang, kan ini udah mau malam ya, tinggallah di rumah kami aja semalam, gak apa-apa, nginep di tempat kami aja. Ini udah mau malam, sebentar lagi gelap loh ya, ayo masuk ke rumah kami. Lalu Yesus masuk untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30 berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecah dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, lalu mereka mengenal dia. Waktu Yesus mengadakan perjamuan, dia pecahkan roti itu lalu dibagi-bagikan kepada mereka dengan cara dia. Waktu Yesus membagikan ini ya, ketika dia pecah roti itu dia ucapkan berkat, ya Bapa terima kasih buat berkat ini, lalu dia bagikan kepada mereka. Mereka ingat ini yang sering dia lakukan. Tiba-tiba mereka sadar, wow, ini Yesus. Tetapi Alkitab berkata apa, saudara? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, sayang sekali murid-murid ini mengenal dia ketika sudah di akhirnya, ketika Yesus sudah memberikan roti kepada mereka, lalu terbuka mata mereka. Tapi sangat sayang, kenapa? Ketika mata mereka terbuka, Yesus sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Jangan pernah terlambat untuk mengenal Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah terlambat untuk engkau mengenal Tuhan di hidup ini. Betapa murid-murid itu pasti nyesel. Mereka mungkin berkata, kenapa gak dari tadi kita kenal dia? Bayangkan perjalanan yang dari Yerusalem mereka menuju ke Emmaus itu, dikatakan di sana kira-kira 7 mil jauhnya mereka berjalan. Saudara, ya 7 mil mereka berjalan sampai ke Emmaus. Kalau mereka sudah kenal Yesus dari awal, bukankah itu perjalanan yang indah, yang menakjubkan? Mereka bisa tanya banyak hal kepada Yesus, mereka bisa ngobrol dengan dia, mereka bisa tanya, Tuhan, ya apa yang akan terjadi ke depan? Ada banyak hal yang mereka bisa nikmati bersama Tuhan. Tapi karena mereka tidak mengenal dia, mereka kehilangan kairosnya Tuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, hidupmu akan berbahagia ketika engkau mengenal dia dalam hidupmu, ketika engkau berjalan bersama dengan dia. Tapi sayang, dalam hidup ini ada banyak orang-orang yang baru mau kenal Tuhan setelah mereka di ujung kematian. Setelah sudah terakhir mereka hidup, mereka baru bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hari ini, kenal Tuhan dengan benar. Dan jangan terlambat. Jangan sampai sudah di akhir hidup
kita baru mengenal Dia. Buang segala kekecewaanmu. Belajar menerima segala perkara dalam hidupmu itu sebagai sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita mencapai kehendak Tuhan yang sempurna. Mungkin itu sakit, mungkin itu mengecewakan, mungkin itu sangat membuat kita tidak enak secara daging. Tetapi ketika engkau mau belajar mengenal kehendaknya, maka engkau bisa mengenal Dia, engkau bisa menerima apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Jangan terlambat mengenal Tuhan. Seperti murid-murid, ketika mereka mengenal Yesus, Yesus sudah hilang dari tengah-tengah mereka. Saya berdoa biar lewat firman Tuhan yang saya siarkan hari ini, saudara boleh semakin dekat dengan Tuhan. Abaikan semua kekecewaan. Firman Tuhan berkata, kehidupan kita ini terpancar dari hati kita. Ketika kita memiliki hati yang bersih, maka hidup kita juga menjadi bersih. Saudara, hati ini sangat penting ya, karena kenapa? Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Nanti kita akan sama-sama belajar. Ya, hati itu ya, hati kita ini adalah sumber segala kehidupan kita. Dari sini itu terpancar ya. Jadi orang itu bisa terlihat, saudara, ya, apa yang ada di luar dirinya itu akan terpancar dari hatinya. Suatu saat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Dia berkata begini, benar apa yang dikatakan Nabi Yesaya bahwa bangsa ini memuliakan aku lewat bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Apa maksudnya, saudara? Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan gak tertarik dengan perkataan kekristenan yang keluar dari mulut kita, tetapi Tuhan tuh melihat segala sesuatu yang bersumber dari hati. Ayat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, Yesus berkata begini, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yesus berkata begini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kita, tetapi bukan makanan, bukan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita, kata Tuhan. Jadi itu yang menajiskan orang. Ayat 19 dia berkata begini, Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yesus berkata, semua bersumber dari hati manusia, saudara, ya. Beberapa kasus pembunuhan kita telah lihat, saudara. Kenapa? Karena dari hati yang terluka. Ketika hati kita nggak beres di hadapan Tuhan, ya, maka sesuatu ya bisa terjadi dari luar, yang keluar dari hati kita itu menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya pengen kita sama-sama lihat salah satu contoh dalam Alkitab, yaitu Kain dan Habel. Kita tahu bersama Kain dan Habel itu keturunan pertama dari manusia pertama di bumi, ya, Adam dan Hawa. Lalu saudara, ketika pertama kali bayangkan, saudara bisa bayangkan manusia pertama yang ada di dunia itu sudah terjadi pembunuhan, saudara. Ya, kita tahu bersama Alkitab berkata ketika mereka mempersembahkan korban, Kain mempersembahkan korban, Habel juga mempersembahkan korban. Dan Alkitab berkata Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tetapi Dia tidak mengindahkan persembahannya Kain. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bersama Alkitab berkata lalu timbul iri hati. Ya, perhatikan baik-baik. Kain iri terhadap Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Padahal kan bukan salahnya Habel, saudara. Kenapa Habel persembahannya diterima lalu Kain tidak diterima? Ya, itu kan persoalan Tuhan yang menilai, ya, bagaimana hati Habel dan hati Kain, saudara. Ya, akhirnya Alkitab berkata ketika Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan, lalu dia menjadi iri hati. Perhatikan, dari iri hati lalu dibiarkan terus, ya, ada perasaan iri hati yang timbul dalam hatinya Kain, dibiarkan terus lalu menjadi sakit hati. Dari iri hati menjadi sakit hati, lalu menjadi sebuah kebencian. Saya baru mengerti, saudara, Yesus berkata dari hati itu timbul, bahkan pembunuhan itu timbul dari hati. Kenapa, saudara? Karena Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang membenci sesamanya manusia, dia adalah pembunuh manusia. Ya, perhatikan baik-baik, orang yang sakit hati kepada orang lain itu adalah benih pembunuhan, saudara. Lalu saudara, dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain. Jadi Allah ini datang sama Kain ketika Kain lagi sakit hati, ya. Tuhan bilang begini,
Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan baik-baik. Orang itu kalau hatinya panas, mukanya itu pasti muram, ya. Saudara perhatikan, semua yang ada di dalam hati manusia itu, semua yang ada dalam hati kita, ya itu bisa mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Tuhan berkata kepada Kain, lihat, ya, kenapa hatimu panas sehingga mukamu itu muram? Saudara, yang di hati mempengaruhi yang di luar. Makanya saya suka bilang begini, ibu-ibu, Anda mau operasi plastik juga berapa kali operasi plastik, Anda mau lakukan kecantikan seperti apa, semua itu berawal dari hati kita. Kalau hati kita jahat, kalau hati kita penuh dengan kekotoran, hati kita penuh dengan iri hati, sakit hati, maka percuma. Kenapa? Karena contohnya Kain. Tuhan berkata, Kain, lihat, kenapa hatimu panas? Karena hatimu panas, mukamu jadi muram. Ya, lalu Tuhan berkata kepada Kain begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Tuhan memperingatkan Kain, ketika tadinya Kain sakit hati melihat Habel, bukan sakit hati, tadinya iri hati. Dari iri hati dibiarkan menjadi sakit hati, lalu menjadi sebuah kebencian, lalu timbul niat jahat dalam hati Kain. Tuhan mengingatkan, Kain, kenapa mukamu panas, hatimu panas sampai mukamu itu muram? Saudara, ya, lalu Tuhan berkata, kalau engkau hatimu itu baik, engkau rajin berbuat baik, maka mukamu pasti berseri-seri. Dari tampak luar saja, Tuhan sudah tahu loh, kalau Kain itu sakit hati kepada Habel, dari wajahnya muram, Tuhan tuh lihat bahwa hatinya itu panas, saudara. Dalam hidup ini kita akan mengalami ada banyak persoalan, kita akan mengalami banyak peristiwa dalam hidup ini, dan itu sangat berkaitan erat dengan hati kita. Satu kali saya ketemu dengan seorang ibu, saudara. Lalu ibu itu berkata kepada saya, Bu Debbie, boleh nggak doakan saya, ya? Saya ini banyak persoalan. Oh ya udah, kalau gitu saya boleh minta alamat rumah ibu? Ya, dia kasih alamat rumahnya, saudara. Saya tunggu ibu di rumah saya ya besok pagi. Oke bu, saya nanti akan datang ke sana. Sampai di rumahnya, saudara, saya ketok pintu, ya. Keluarlah seorang ibu, saudara. Ternyata kakaknya dari ibu yang akan saya doakan, gitu ya. Dia keluar, lalu dia tanya, saya bilang, selamat pagi. Di sini benar rumahnya ibu ini? Mukanya itu panas, saudara. Mukanya itu, ya, muka nggak ada damai sejahtera. Dia buka pintu ngomong, iya benar. Dari mana? Cari siapa? Saya bilang, ini rumahnya ibu ini benar? Iya. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan, saya pendeta, saya mau mendoakan ibu. Iya, itu kakak saya. Ya udah masuk. Jadi saya masuk, saudara, ya. Waktu masuk, duduk, kata dia, duduk. Saya duduk, saudara. Dari wajahnya saya tahu orang ini hatinya bermasalah, ya. Dari tampangnya, dari cara dia bicara, kita udah tahu ini orang bermasalah. Duduk. Nah, saya duduk, saudara. Waktu saya udah duduk, dia bilang, mau cari, ada perlu apa? Oh, saya lagi ada mau doakan kakaknya, kemarin ketemu gini. Lalu dia bilang, situ berarti situ pendeta. Saya bilang, oh iya benar bu, saya pendeta. Kalau situ pendeta, berarti situ punya kuasa. Maaf ya, maksud ibu tuh kuasa apa ya? Maksud saya, kalau situ pendeta kan berarti situ bisa baca orang. Dalam hati saya sih sebenarnya berkata, ya kalau ada tulisannya saya baca, kalau nggak ada tulisannya apa yang mau saya baca? Gitu ya. Lalu, ya kalau situ memang pendeta ada kuasa, ya coba baca saya. Firman Tuhan bilang, ya, hati itu mencerminkan wajah, wajah itu mencerminkan hati, ya. Jadi kita lihat orang itu, lihat wajahnya aja. Kalau wajahnya itu cemberut, wajahnya berarti itu hatinya tuh sesuatu, ya. Lalu saya, karena dia bilang begitu, jadi saya bilang, Bu maaf ya, karena ibu suruh saya baca, ibu maaf banget, saya harus ngomong, ibu kayaknya banyak persoalan ya, kayaknya ibu punya banyak kekecewaan dalam hatinya ibu. Kayaknya ibu banyak menyimpan kepahitan, kebencian. Maaf ya karena ibu suruh saya ngomong.
Lalu tiba-tiba waktu saya habis ngomong gitu, saya juga berjaga-jaga nih saudara ya. Saya lihat ini, saya berdoa dan berjaga gitu ya. Karena ini orang sakit hati begini, ya agak-agak kayak sakit jiwa juga ya saudara. Jadi waktu saya ngomong gitu, ya saya juga berjaga-jaga. Jangan sampai dilakukan apa-apa, ya saya ambil langkah 1000 lah ya. Jadi saya lihat ya, kalau dia dijamah Roh Kudus masih nangis nih. Tapi kalau enggak, wah bisa melayang asbak nih di muka saya. Saya tunggu saudara, tiba-tiba dia diem, dia nunduk, lalu tiba-tiba nangis. Lalu tiba-tiba, iya Bu, saya tuh banyak masalah. Saya dikecewakan Bu, bukan sama orang lain. Saya dikecewakan sama keluarga saya sendiri, orang-orang yang terdekat sama saya. Waktu dia mulai nangis, saya tahu, yes, Roh Kudus bekerja. Akhirnya saya rangkul dia, saya rangkul ibu ini, lalu saya bilang, Ibu, Tuhan mengasihi ibu. Apapun ya yang pernah dilakukan oleh keluarga ibu, Tuhan sayang sama ibu dan kasihnya cukup. Dia nangis saudara, lalu saya berdoa buat dia, saya peluk dia, ibu rasakan kasih Tuhan, saya peluk. Ya lalu dia mengalami pemulihan, dia mengalami lawatan Tuhan setelah nangis, lepas semua plong yang ada dalam hatinya. Habis itu dia mulai tersenyum saudara ya. Dia bilang, Ibu terima kasih ya. Malah dia jadi pasien pertama saya, kakaknya belum selesai mandi ya. Ibu terima kasih, dia bilang ya, saya rasa lega sekali. Jadi ibu ini karena dia mengalami banyak tekanan dalam hatinya, lalu dia tidak ada pelampiasan, gak ada yang layani selama ini. Dia juga mungkin tidak mengenal Tuhan dengan benar ya. Jadi itu disimpan. Bayangkan kepahitan, sakit hati, iri hati, kebencian yang disimpan, itu saudara akan melahirkan, akan menjadi sebuah karakter ya. Makanya ketemu dari mana? Siapa? Lalu siapa? Ya saya ngerti gitu ya. Lalu setelah selesai saya doakan, mulai senyum dia. Lalu dia mulai tanya, Ibu mau minum apa? Gitu ya. Mau minum kopi nggak Bu? Ya saya jawab aja iya. Ya kalau sekarang saya berani jawab saudara, iya Bu boleh kopi ya. Tapi kalau dia tanyanya gini, minum apa? Hah? Kopi apa teh? Jangan jawab saudara, nanti yang keluar kopi pakai sianida. Bisa mati ya saudara. Ya pentingnya hati. Yesus berkata, dari dalam hati itu timbul kejahatan, pembunuhan. Kita pernah tahu dulu ada kisah ya, seorang wanita yang membunuh sahabatnya dengan menaruh racun sianida dalam kopinya saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada hati yang terluka, karena ada hati yang kecewa, karena ada hati yang terluka, lalu itu pembunuhan itu terjadi. Saya juga bahkan pernah melihat sebuah berita di televisi, ada seorang ibu yang nekat membunuh suaminya saudara. Padahal kalau lihat tampang ibu itu, dia bukan tipe yang kayak preman gitu ya, yang rambutnya apa, enggak. Ibu itu dia pakai jilbab ya, mukanya juga muka halus, bukan tampang pembunuh. Tapi ketika ditanya sama polisi, ibu kenapa rela bunuh suami ibu? Dia tikam pakai pisau dan akhirnya suaminya mati. Dia bilang, saya sakit hati. Kenapa? Karena suami saya berselingkuh ya. Lalu saya sakit hati, akhirnya saya bunuh. Saudara perhatikan, apa yang Yesus katakan itu benar. Yesus berkata, dari dalam hati itu bisa timbul pembunuhan. Kita lihat peristiwa Kain. Ketika Kain iri hati dengan Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan, maka dia membiarkan sakit iri hati itu berkembang menjadi sakit hati. Dan bukan cuma itu, akhirnya menjadi sebuah kebencian yang melahirkan pembunuhan. Yesus berkata, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar aliran kehidupan. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Apapun yang kita lakukan yang terlihat hebat di luar, semua akan kembali di hati. Tuhan menilai hati. Saudara, kita ingat ya kisah ketika Saul ditolak oleh Tuhan. Ketika Allah sudah menolak Saul karena dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Lalu pada saat itu Tuhan berfirman kepada Samuel. Dia berkata, Samuel, aku telah mengangkat seorang yang berkenan di hatiku sebagai penggantinya Saul. Lalu akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Di sana engkau akan mengurapi seorang dari anaknya yang sudah aku pilih dan itu berkenan di hadapanku. Lalu kita tahu bersama ceritanya ketika pada akhirnya saudara, ya kakak-kakaknya Daud sudah jalan di depannya, dia kakak yang tinggi, yang ganteng ya. Ketika Eliab lewat, lalu Samuel berpikir bahwa oh ini orang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, apa? Samuel, bukan itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7,
1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kita cuma lihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Penting buat kita hari ini menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kekristenan kita hebatnya seperti apa, kalau hati ini tidak beres di hadapan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Saudara, dalam hidup ini kita pasti akan tentu mengalami banyak proses ya, dengan teman, dengan sesama, dengan keluarga. Saya masih melihat ada banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam kepahitan. Mereka hidup dalam iri hati yang dibiarkan akhirnya menjadi kebencian, menjadi sakit hati, lalu putus hubungan persaudaraan, putus hubungan pertemanan hanya karena sebuah kebencian, sakit hati atau iri hati yang kita biarkan begitu saja. Saudara ya, di Inggris itu beberapa waktu lalu ya, itu ada sebuah berita yang memuat bahwa sekarang itu di Inggris ada banyak korban atau pasien kanker hati ya. Jadi kalau udah terkena kanker hati seperti itu, mereka harus melakukan transplantasi hati. Sementara untuk mendapatkan organ hati itu kan tidak mudah, saudara ya, karena harus diambil dari orang yang sudah meninggal atau orang yang kecelakaan, atau nggak ada lah orang yang mau memberikan hatinya gitu ya. Kalau kita tahu ya, kalau ginjal itu orang punya 2 ginjal, 1 bisa diberi. Tapi kalau yang namanya hati ya cuma 1. Kita ngasih hati ke orang lain ya itu pasti meninggal, saudara. Jadi ya beberapa pasien di Inggris itu meninggal karena nggak ada transplantasi hati, dan yang masih antri itu nunggu hati itu banyak sekali. Nah akhirnya para ilmuwan, para orang-orang pinter di sana ya, mereka mulai berpikir bahwa mereka harus mencari ya organ pengganti hati manusia. Lalu mereka mulai membuat penelitian, dan akhirnya apa yang ditemukan, mereka mendapatkan, saudara, bahwa dari semua hewan ya yang ada itu ditemukan hati hewan yang mirip dengan hati manusia itu adalah ditemukan pada babi ya. Jadi hati babi itu yang pertama, dia strukturnya mirip dengan struktur hati manusia, bentuknya, besarnya itu semua hampir sama dengan hati manusia. Lalu para ilmuwan itu berpikir mereka akan mencoba mencangkokkan hati babi itu kepada hati manusia, saudara. Jadi mereka mulai berpikir bagaimana mereka membuat sebuah penemuan atau penelitian, lalu disuntikkanlah DNA manusia ke dalam babi betina. Lalu mereka akan melihat kalau babi betina itu nanti mengandung, dia akan melahirkan anak ya, mereka akan lihat apakah ada DNA-nya manusia di dalam ya, lalu hati itu bisa dicangkokkan kepada hati manusia. Saudara ya, kalau saya mau bilang sih ini adalah sebuah penelitian yang dalam tanda kutip agak gila ya, saudara. Kenapa? Karena manusia dengan kepintarannya mencoba ya melanggar kodrat Tuhan ya. Yang saya percaya Alkitab bilang hati itu sumber kehidupan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau hati manusia diganti sama hati babi, ya itu jadinya apa gitu ya, saudara ya. Orang kita aja ya, hati manusia itu diciptakan Tuhan penuh belas kasihan. Kita kalau lihat orang lapar, kita kasihan. Kita lihat orang yang menderita, kita bisa timbul kasihan itu dari hati. Nah, saudara bisa bayangkan kalau hati manusia diganti sama hati babi. Ya saya takutnya kita lihat orang menderita cuman gini-gini. Namanya juga hati babi, saudara ya. Jadi saudara, ya dunia ini semakin gila, dunia ini semakin melanggar kodrat Tuhan gitu ya. Jadi mereka ini penelitian itu lagi dilakukan, saudara ya. Bisa nggak mencangkokkan ke hati manusia? Saudara, kita nih punya hati diciptakan Tuhan. Ya, hati manusia itu adalah tempat Tuhan berbicara. Hati manusia ini, Alkitab bilang hati manusia itu tempat terang Tuhan. Hati nurani kita ini Tuhan menyimpan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Ini tempat kita menimbang hati, ini tempat kita mendengar Tuhan berbicara. Dalam hati kita bisa menerima terang yang dari Tuhan. Tetapi hati ini juga bisa disimpan
tersimpan dengan banyak sampah. Nah, hari ini saudara, pilihan kembali lagi ke tangan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar aliran kehidupan. Hari ini kembali lagi pilihannya ada di tangan saudara. Kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan, ya, atau kita mau mengisinya dengan sakit hati, iri hati, kebencian, kepahitan kepada orang. Tidak ada guna, saudara. Ada banyak orang-orang hidup yang dalam kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan hati tidak bisa melepaskan pengampunan, menyimpan kekecewaan. Itu orang yang hidup dalam kepahitan itu seumpama orang yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Nggak bisa, ya. Ketika kita menyimpan kepahitan dalam hati kita, kekecewaan, dan kita nggak bisa lepaskan pengampunan, maka itu akan berpengaruh kepada karakter kita. Sehingga saya dapat telepon, saudara, dari seseorang ibu, Bu Debbie, saya tuh mau didoakan. Kenapa? Saya tuh heran loh, Bu. Saya ini ketemu siapa aja berantem. Di rumah saya berantem sama anak saya berantem sama suami saya, di tempat kerja saya berantem sama teman saya, di gereja saya juga berantem sama orang tempat saya pelayanan. Ini orang, saudara, kalau sama siapa dia berantem, ini berarti hatinya tuh nggak beres, ya. Di rumah berantem, sama suami berantem, sama anak berantem, sama teman gereja berantem, sama semua orang berantem. Kita perlu cek kembali, saudara, ya. Apakah ada banyak kekecewaan di hati kita? Apakah ada banyak kepahitan yang masih kita simpan? Saya berdoa, saudara, hari ini firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar aliran-aliran kehidupan. Saudara, jangan biarkan setan mencuri damai sejahtera. Jangan biarkan setan menutup semua kebenaran Tuhan yang ada dalam hati kita, hanya karena kita iri, hanya karena kita kepahitan, hanya karena kita membenci. Ada orang-orang yang hidup dalam iri hati, nggak bisa lihat saudaranya diberkati, iri, nggak bisa lihat saudaranya beli rumah, iri, nggak bisa lihat saudaranya beli mobil baru, iri hati. Bahaya, saudara. Kita ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Kita harus biarkan firman Tuhan masuk dalam hati kita. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan, Daud berkata begini, saudara, pada waktu malam hari, aku menyelidiki seluruh hatiku, dan aku berdoa, ya Tuhan, tahirkanlah hatiku. Saudara, mari, tiap hari kita merenung. Mari cek hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hati kita benar, atau kita masih menyimpan kepahitan, atau kita masih menyimpan kekecewaan? Jangan sakit hati kepada siapapun. Kalau engkau mendengarkan firman ini hari ini, lepaskan, saudara. Kenapa? Karena penyakit-penyakit itu datang ketika kita punya hati yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Ketika engkau menyimpan kepahitan, engkau menyimpan kemarahan, engkau menyimpan sakit hati, maka itu tidak akan datangkan kebaikan. Sebaliknya, ya, Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perhatikan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Mari, saudara, menjelang akhir zaman ini, iblis akan menyerang, ya, kita dengan berbagai hal yang dapat membuat hati kita kecewa, membuat hati kita menjadi tawar, ya, membuat hati kita menjadi terluka, saudara, ya. Dan makanya ada sekarang orang punya istilah tuh baper, ya. Karena orang-orang gini hari-hari ini, ya, ada banyak orang Kristen yang menang sama setan tapi kalah sama baper, ya. Baper itu bawa perasaan, ya. Apa-apa tuh bawa perasaan, apa-apa sakit hati, apa-apa iri hati, apa-apa benci, ya. Saya berdoa, saudara, hari ini, ya, firman Tuhan bilang, Tuhan menaruh hukum-hukumnya dalam hati kita. Iya, saudara, kita telah melihat bagaimana Kain yang hanya karena iri hati kemudian menjadi sakit hati lalu membunuh saudaranya sendiri. Hari ini kita mau belajar, Tuhan, biar Engkau melihat hati kami. Daud berkata di dalam Mazmur 16, ya, Mazmur 16 ayat yang ke 8, dia berkata begini, saudara. Pemazmur berkata dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, ya, dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, Daud berkata begini,
dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Segala persoalan, entah itu tidak enak, entah itu enak, entah itu membuat kita tersinggung, karena memang semua yang ada dalam dunia ini sangat berkaitan dengan hati. Sebenarnya kalau kita bisa memenangkan hati kita, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi orang yang baper, yang terus membawa segala sesuatu dalam hatinya, itu bahaya, saudara. Daud berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jangan terlalu memandang kepada persoalanmu, jangan terlalu memandang ketika engkau diremehkan, engkau dihina, engkau difitnah, engkau merasa sakit hati. Buang segala sakit hati hari ini, saudara. Tanggalkan semua penyakit-penyakit hati kita. Kalau engkau mau berkenan di hadapan Tuhan, di sini kita mau seperti pemazmur. Dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku hanya mau pandang Tuhan. Aku hanya mau pandang kebenaran Tuhan, dan aku mau mengabaikan ya apa yang ada di hati ini. Dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab itu hatiku bersuka cita. Haleluya, saudara. Bagaimana kita tetap bisa menjaga hati kita bersuka cita di hadapan Tuhan? Karena kita tahu firman Tuhan berkata juga, hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, saudara, orang yang senantiasa gembira, bersuka cita hatinya, dia akan memiliki tubuh yang sehat, hidup yang sehat. Kenapa, saudara? Karena tadi ayat firman Tuhan di Amsal berkata bahwa ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang sehat bisa terpancar dari hati kita. Ketika hatimu penuh dengan firman Tuhan, hatimu bersuka cita, hatimu gembira, maka tubuhmu juga sehat. Ini benar, makanya Daud bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ya, dan karena itu, sebab itu ayat 9, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ternyata untuk bisa hidup dalam damai sejahtera, apa sih, saudara, kebahagiaan di hidup ini? Bukankah ketika hati kita percaya kepada Tuhan, lalu kita bersukaria kepada janji Tuhan, dan nggak usah peduli dengan apa kata orang, dengan apa sakit hati, dengan iri hati. Udah, kita berkata hari ini, ketika hatimu bersuka cita, maka jiwamu bersorak-sorai. Ketika hati bersuka cita, jiwa bersorak, maka tubuhku akan diam dengan tentram. Bukankah ini yang kita rindukan? Hidup kita ini singkat. Ya, hidup manusia di dunia ini singkat. Jadi ketika kita ini tahu hidup kita singkat, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari jaga hati kita. Kalau hari ini engkau sedang kepahitan dengan saudaramu, dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan iparmu, dengan orang tuamu. Ada orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus bertahun-tahun, tapi masih hidup dalam kepahitan. Saudara, itu akan menghalangi engkau menerima berkat Tuhan dalam hidupmu. Engkau sakit hati kepada orang, engkau iri hati, orangnya itu nggak tahu, hidupnya semakin diberkati, Anda yang rugi karena Anda tidak akan mengalami berkat Tuhan. Satu kali saya pernah, saudara, mendampingi seorang bapak yang dokter vonis dia sudah tidak ada harapan lagi. Dia ada di rumah sakit, di ruang ICU. Semua udah semua organ dalamnya itu sudah kena. Ya, jantung, ginjal, paru-parunya semua udah kena. Lalu dokter bilang, ya kita hanya berserah saja ya, karena ya sudah nggak bisa tertolong, dan ya sudah harus berserah sama Tuhan. Lalu Tuhan ingatin saya untuk layani bapak ini kalau dia punya sesuatu di hatinya, saudara. Lalu saya tanya, Bapak ada ganjalan apa di hati ya Bapak? Kita berdoa, kita beresin hari ini di hadapan Tuhan, ya, supaya satu saat ya kita menghadap Tuhan, ya kita ada dalam keadaan yang berkenan. Ya, lalu Bapak ada ganjalan apa di hati? Lalu dia cerita, dia kepahitan sama anaknya, saudara. Karena dulu waktu anaknya menikah, dia nggak setuju. Ya, lalu dia kepahitan sama anaknya, dan dia mengutuk anaknya. Waktu dia nggak setuju dengan pernikahan anaknya, dia bahkan berkata, ya lihat saja ya, kamu menikah tanpa restu orang tua, hidupmu tidak akan bahagia. Aku kutuk kamu dan anak-anakmu. Bapak ini padahal Kristen, saudara, tapi itu bisa terjadi. Yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, itu terjadi. Akhirnya saya bilang gini, Pak, Bapak mau lihat anaknya Bapak diberkati Tuhan nggak? Iya, Bapak harus lepaskan pengampunan. Nggak ada pilihan lain. Lepaskan pengampunan buat anaknya Bapak, dan Bapak juga harus bereskan. Lalu dia bilang sama saya gini, enggak. Dia itu anak, saya ini orang tua. Ya, di mana-mana nggak ada itu yang namanya orang tua pergi minta maaf sama anak. Ya, yang ada itu anak lah yang harus cari orang tua. Lalu saya bilang gini, Pak, Bapak mau menuruti firman Tuhan atau mau mengikuti dagingnya Bapak?
egonya Bapak. Di mana ayat firman Tuhan yang berkata, hai orang tua, janganlah meminta maaf kepada anakmu karena engkau lebih tua. Nggak ada. Yesus berkata, usahakanlah perdamaian, apalagi kalau hal itu bergantung kepada kita. Ya udah, lupakan semua yang terjadi, hidup damai aja biasa, nggak usah ada kepahitan. Lalu saya berdoa buat dia, akhirnya hatinya disentuh oleh Tuhan. Dan dia bilang, ya saya mau lepaskan pengampunan. Baik. Lalu dia telepon anaknya. Dia minta anaknya datang ke rumah sakit, saudara. Lalu ya saya bersyukur sekali bisa melihat hal yang indah sebelum dia dipanggil Tuhan. Anaknya datang ke rumah sakit, ya dia peluk anaknya, saudara. Lalu dia lepaskan berkat buat anaknya dan istrinya. Dia berdoa buat anaknya dan istrinya. Dia peluk mereka. Mereka memuji menyembah Tuhan dan akhirnya Bapak itu dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang menggembirakan saya adalah sebelum dia mati, sebelum dia menghadap, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia membereskan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini tidak ada yang mengetahui hati kita. Kenapa ayat itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Kenapa saudara? Karena yang bisa melihat hati itu bukan orang lain. Yang bisa mengerti hatimu, yang tahu posisi hati kita hari ini hanyalah kita dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Tidak ada orang lain yang tahu hati kita, tetapi hanya kita dengan Tuhan. Yang lain gak tahu. Karena itu kitalah yang harus menjaga hati kita. Saudara, engkau yang mendengarkan khotbah ini hari ini, dimanapun engkau berada, engkau yang tahu posisi hatimu sekarang. Kalau engkau punya kepahitan, kalau engkau punya kebencian, lepaskan saudara. Punyalah hati yang bersih. Kenapa? Ingat, Kain membunuh Habel hanya karena iri hati. Tadinya karena iri hati berubah menjadi kebencian, lalu dia membunuh Habel saudaranya. Semua yang jahat Yesus bilang berasal dari hati. Tetapi hati yang gembira itu obat yang manjur. Engkau akan bisa berbahagia dalam hidup ini ketika engkau isi hatimu dengan firman Tuhan. Tetapi ketika engkau mengisi hatimu dengan iri hati, kepahitan, dan sakit hati, maka engkau tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Saya berdoa hari ini, biar kita semua mengetahui kebenaran ini. Dan kita berdoa supaya Tuhan ikut menjaga hati kita. Tahirkan hati kami Tuhan. Saya berdoa dan saya mengatakan kepada saudara dimanapun Anda berada hari ini, kita gak punya pilihan lain. Kalau hidup kita mau berkenan di hadapan Tuhan, bereskan hatimu hari ini juga. Lepaskan pengampunan. Kalaupun engkau berkata, saya sudah tidak bicara dengan saudara saya sudah lama, kalau itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian saudara. Ya, tapi dia nggak mau. Kalau dia nggak mau, itu terserah dia. Tapi saudara sudah melepaskan pengampunan dan engkau berdoa buat dia, dan Tuhan mengerti hati kita. Bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Mari kita akan sama-sama berdoa. Saya mau berdoa buat saudara yang mendengarkan program ini. Kalau engkau masih termasuk orang yang sakit hati, engkau punya kebencian, engkau punya kepahitan, biar hari ini kita minta Tuhan lepaskan. Bapak, hamba berdoa Tuhan, buat semua, buat jemaatmu, buat anak-anakmu Tuhan, yang sudah mendengarkan pesanmu yang kau sampaikan hari ini. Tuhan, kami mau memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kami berdoa hari ini Bapak, engkau melihat hati kami. Kalau ada yang tidak berkenan, kalau ada yang masih menyakiti hatimu Tuhan, kalau engkau dapati hati kami tidak beres hari ini, kami berdoa mohon pengampunanmu Bapak. Engkau yang melihat hati kami. Kalau engkau dapati dalam hati ini kami masih menyimpan kesalahan orang lain, kami benci kepada orang lain, atau kami suka iri hati melihat hidup orang lain yang diberkati atau lebih daripada kami, ampuni kami Tuhan. Tapi biar hari ini kami berdoa, biar kuasa Roh Kudus-Mu masuk dalam hidup kami dan hati kami. Tahirkanlah hati kami Bapa, karena kami tidak ingin Tuhan waktu hidup yang singkat di dunia ini kami kotori dengan hati yang kotor, karena kami tidak memiliki kasih Tuhan, karena kami tidak memiliki kebenaran Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau telah menaruh hukum-hukum-Mu dalam hati kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau berdoa hari ini, kuduskan dan tahirkan hati kami. Ambil semua hal yang mencemarkan hati kami Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan, kami mau melepaskan kekecewaan, bahkan kami mau buang jauh-jauh iri hati dari hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, Engkau yang bisa membuat hati kami berkenan. Kami mau Tuhan, dan kami tahu Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Terima kasih Bapa, kelegaan hari ini menjadi milik bagian kami. Ketika hati kami bersuka cita, maka
tubuh kami diam dengan tentram dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.